perkenalkan, nama saya Dina Elsa Putri, NIM 2021-31006. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini akan menjelaskan mengenai adat dan budaya yang ada di Desa Gondoharum, Dukuh Kaliulo, yang berkaitan dengan mata kuliah konseling multikultural. Adat istiadat atau budaya tradisi yang masih dilakukan atau dikembangkan di Dukuh Kaliulo ini, yaitu ada kegiatan sedekah bumi, kemudian selapanan, atau kalau di sini di malam Jumat itu ada rebana, terusan ada PKK yang masih dilaksanakan di sini. Kemudian kalau sedekah bumi ini memang setiap tahunnya kita sebagai warga desa di sini selalu melakukan tradisi ini, di mana sedekah bumi ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezekinya, serta ada juga tradisi wayangan atau ketoprakan. Ini biasanya setelah kegiatan sedekah bumi, kemudian ada kayak tontonan seperti itu ada wayangan, ada ketoprak seperti itu. Nah, dari tradisi ketoprakan, wayangan tadi terkandung nilai-nilai unsur di dalamnya, yaitu untuk menjalin kedekatan, keakraban, kekompakan antara warga setempat. Nah, terakhir kemarin ada kegiatan meminta hujan yang dilakukan pemotongan kambing di salah satu tempat di sini. Nah, kemudian di sini penduduk Desa Kaliulo ini sebagian besar sebagai petani dan beberapa sebagai pekerja pabrik atau buruh seperti itu. Nah, kaitannya dengan konseling lintas budaya, yaitu apabila mendapati klien yang memiliki perbedaan budaya, maka seorang konselor memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mendapati klien yang seperti ini, itu kita harus mampu memahami budayanya yang berbeda dengan kita selaku konselor. Maka kita mampu menghormati, menghargai perbedaan tersebut. Karena di dalam konseling lintas budaya ini terdapat 3 unsur pokok, yaitu individu adalah hal yang penting dan khas. Kemudian yang kedua, konselor mampu membawa nilai-nilai yang berasal dari budaya. Kemudian yang ketiga, klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap. Nah, maka dari sini konselor dalam melakukan proses konseling dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi klien sesuai dengan budaya di bawahnya. Nah, kita sebagai konselor juga harus menghargai, apalagi di sini penduduk di sini itu program-program yang dilakukan di desa ini seperti berdoa, zikir, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, maka cocok bagi masyarakat di sini, yaitu yang berbudaya religius. Maka konselor yang akan menangani permasalahan penduduk di sini atau klien yang dari sini, yaitu bisa mengerti tentang keagamaan, atau mungkin konselor yang dari berbeda agama, namun ia bisa mentoleransi adanya perbedaan tersebut. Sedekah bumi, ya toh, termasuk ono acara selapanan, ya, selapanan baik RT laki-laki maupun wanita, karena ada selapanan. Terus ada lagi tiap malam Jumat ada berjanjian ya, rebananan untuk masjid maksud. Nah, itu ada termasuk lagi ada tradisi tetap ada sedekah bumi wayangan, baik ketoprak maupun wayangan, itu kan tradisi. Nah, itu berkembang di Kaliulo. Nah, itu sing jelas ada. Terus ada lagi kelompok yang namanya kelompok PKK.
ya kan, jadi kata ini kan kuwi. Nah, itu sing mulai apa? Nah, adat seperti itu ini dibuyakan untuk apa? Untuk saling silaturahim tujuannya. Satu, saling silaturahim antar tetangga, ya, rukun warga, rukun RT. Terus dua, supaya mengembangkan, mentradisikan gotong royong. Dulunya itu sejak dulu kan ada istilah gotong royong, ya, ada kegiatan kerja bakti, ya, gotong royong kerja bakti. Terus sekarang tiap RT mengadakan sendiri-sendiri. Nah, seperti lagi kalau kita malam kirakatan 17-an itu kan sekarang ada yang tingkat RW mengadakan, tingkat RT juga mengadakan. Ini tujuannya apa? Satu, ya bersyukur adanya kemerdekaan, rasa syukur. Kedua ini ya karena memohon, kita itu hanya memohon kepada Allah supaya kita ini diberi berkah, selamat, semua warga sehat, semua warga bisa rukun. Itu kan tujuannya itu. Nah, soal adanya sedekahan, ya, acara bawa tumpengan, bawa apa, itu kan diibaratkan kita itu bersedekah. Karena sedekah itu adalah 3 unsur. Satu, orang yang mau sedekah adalah tolak bala. Dua, bersedekah itu ada yang mengartikan bahwa ini rezekinya bisa mengalir dengan penuh berkah dengan sedekah. Makanya jangan khawatir, sedekah itu ketoknya kelihatannya itu kan kelihatannya berkurang, tapi nanti Allah itu memberi berkah yang lain. Terus lagi ada unsur yang dengan adanya sedekah kita seandainya sakit dengan apa cepat mendapat obatnya. Itu sedekah di situ. Maka kita masih kita tradisikan itu, terutama ya kita karena orang desa, ya kita nguri-uri budaya di Luwung. Zaman nenek moyang kita sudah mengadakan seperti itu. Ya, kalau istilah dulu itu kerja bakti itu diistilahkan bersih desa, ya itu bersih desa. Nah, itu ya dengan adanya bukan karena kita nilai adanya tumpengan atau bancaannya, tapi kita nilai rasa syukurnya bahwa kita diberi nikmat Allah, diberi berkah rezeki, diberi berkah apa istilahnya sehat. Ini rasa syukur kita tunjukkan, dan tidak kalah pentingnya kita saling kompak bersatu, acara silaturahim antar tetangga bisa suatu waktu bisa berkumpul bersama. Itu yang penting. Jadi itu nilai plus tersendiri. Makanya untuk terutama desa kami, desa kita ini dan khususnya Dukuh Kaliwulu ini adalah rasa persatuan kesatuan antar tetangga, antar warga, ini saling bersatu. Ini penting, ya penting. Apalagi sekarang generasi penerus besoknya. Ini jangan dihilangkan. Kan sekarang ada istilah kalau begini-begini bid'ah, begini-begini tidak boleh. Bukan itu. Kita tujuan ini kita ambil hanya sepotong. Karena pakai ini bacaan, pakai ambengan, ya, pakai tumpengan, itu diharapkan syirik, diharapkan apa? Bukan itunya. Kita niati itu sedekah. Kalau menurut saya ya, ini supaya kita ini tidak dikategorikan syirik dan sebagainya. Selama kita berdoa menyebut asma Allah, jelas itu tidak syirik. Ya, karena kita memohonnya kepada Allah. Ngomong caranya beda-beda. Ya, ada cara yang seperti ini. Contohnya misalnya ada sholat minta hujan. Ya itu ada. Itu juga cara. Ada kita memohon doa bersama istighosah. Istighosah apa? Istighosah itu kita mendekat dengan Allah lewat bacaan-bacaan ya yang thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya. Soal orang yang menyalahkan ini tradisi. Walaupun tradisi seolah-olah tradisi, tapi ini tradisi yang baik, maka perlu dikembangkan, perlu diteruskan. Jangan hanya sepotong menganalisanya. Ini sepotong. Ini begini, bukan itu.
Ya, makanya kalau belum jelas tanya yang lebih jelas. Ya, contohnya aja sesepuh kita. Mungkin mengartikannya juga beda, bisa juga. Mengartikannya juga beda. Tapi kita bukan memuja ini dan itu. Kita hanya mengharap ridho Allah. Ridho Allah kita harapkan. Jadi karena kita selaku umat Allah hanya menghamba dengan Allah itu mengharap ridhonya dan rahmatnya. Hanya itu. Jadi doa apapun kita itu hanya apa kita manusia itu al-insanu bitafkir Allah bitakdir. Manusia itu diwajibkan hanya ikhtiar. Usaha, contohnya aja sekarang walaupun kita sudah berdoa, sudah macam-macam cara, belum ada hujan, karena hujan itu milik Allah. Manusia berhaknya hanya meminta, memohon kerelaan, keridhaan Allah. Kalau Allah belum memberi, mau apa? Nah, itu. Nah inilah, jadi itu yang perlu seandainya itu seperti Mbak ini generasi penerus, jangan mengartikan ini harus ini dan itu. Ini memang para sesepuh dulu memang sudah cerdas. Cerdasnya apa? Dalam itu hanya mengharapkan desa kita ini aman, sehat, tentram, rukun. Itu tujuan utama. Tapi caranya ini yang beda-beda. Nah, caranya. Contohnya dengan sedekah bumi adanya kita doa bersama. Ada istilahnya tumpengan, gunungan. Ya. Gunungan itu melambangkan hasil bumi. Ya loh. Hasil bumi kita pamerkan ini loh hasil bumi. Terus kita berkumpul bersama hanya berdoa mohon supaya hasil bumi yang kita tanam supaya kita ini diberkahi Allah. Terus akhirnya lagi kita dikumpulkan lewat tontonan, nah, tontonan kita. Jadi supaya apa? Rakyat ini saling bersatu, saling berkumpul, silaturahim. Istilahnya silaturahim. Tapi dalam istilah dulu hanya guyub rukun. Makanya ada istilah RT. RT ini kan rukun tetangga. RW rukun warga. Nah ini yang perlu, karena kita itu tingkatan-tingkatan kita itu mulai dari bawah dari RT. Nah kita selaku generasi muda itu satu harus menghormati satu karya-karya, menghargai karya-karya orang sesepuh dulu, nenek moyang kita yang baik. Tapi yang tidak baik ya kita tinggalkan bisa, tapi kita saring. Makanya perlu pilah dan pilih. Nah, dipilah-pilah mana yang baik, terus langsung dipilih. Ini yang dikembangkan. Tapi yang kurang baik kita tinggalkan. Nah ini pilah-pilih. Makanya kita bisa memilah dan memilih itu penting. Ya, jadi situ dulu besok jadi generasi muda, calon pemimpin, calon minimal itu memimpin rumah tangga minimal. Makanya keharmonisan seseorang itu dilihat pertama dari rumah tangganya. Kalau rumah tangganya aja sudah harmonis, otomatis dia itu akan memimpin. Jadi pemimpin mesti yang pemimpin yang harmonis, yang baik. Itu nek kita ngertikan secara luas seperti itu. Hanya orang dulu tidak, pokoknya tanggal ini, hari ini ada acara sedekah bumi, udah jalankan. Tapi tidak bisa mengartikan seperti saya tadi, hanya mengartikan kita ambil hikmahnya. Nah itulah budaya adiluhung, tradisi yang perlu diuri-uri diteruskan, diawetkan, diabadikan. Yaitu tadi, hanya saja saya pesan itu kita selaku orang yang kerja cerdas, kerja pintar, penuh kebersamaan, kerja ikhlas. Nah ini penting, kita kerja ikhlas, kita kerja cerdas, kerja pintar, penuh kebersamaan. Itu penting. Karena apa? Karena semakin majunya zaman nanti rasa kebersamaan semakin hilang. Contohnya aja silaturahim halal bihalal. Ini sudah mulai menurun. Hanya lewat HP, ucapin selamat dari raya, tapi tidak datang. Ya loh.
Hanya itu. Jadi istilah ini, ya dulu adanya halal bihalal itu hanya di Indonesia, negara lain tidak ada itu. Makanya untuk minta sungkeman itu kan adat keraton Jawa itu. Jawa itu adalah tata krama, tata susila, bahwa kita ini istilahnya dengan orang tua tawadu. Nah, makanya sekarang kalau pelajaran di agama adalah akhlak kita ditoto. Ya, orang dulu seperti itu, unggah-ungguh dengan orang tua, sopan, sungkeman, yang muda minta maaf yang tua, istri minta maaf pada suami. Itu juga tradisi. Makanya dikatakan halal bihalal, saling menghalalkan. Itu juga perlu kita lestarikan, kita kembangkan. Walaupun mungkin tadi saya bilang bahwa caranya itu beda-beda. Ada yang lewat cara seperti ini, ada makan bersama. Itu tanda itu kita itu mengabadikan kerukunan. Ya, kita selalu rukun lah. Kita tidak pecah belah. Sebagai contoh di Indonesia. Indonesia sebenarnya berbagai macam beribu-ribu pulau, berbagai macam adat, bahasa, suku, agama, tapi bisa rukun. Itu karena apa? Ya itu karena kita selalu silaturahmi. Makanya kalau di kita yang seorang Islam adalah fastabiqul khairat, adalah berlomba-lomba untuk jalan kebenaran, berlomba-lomba mencari kebenaran. Ini memang penting. Jadi itulah. Makanya seandainya ini agar kita seorang mahasiswi hanya dikelola di kampus ya, tapi kita untuk terjun ke lapangan itu perlu supaya ngerti apa? Ngerti bahwa sebenarnya di lapangan masih ada ya, baik budaya, tradisi maupun etika yang perlu digali ya, yang perlu digali. Maka disebutnya adalah budaya adiluhung itu karena perlu diulur. Jadi bukan karena bukan kunonya, tapi kita ini sebenarnya kita teliti. Oh iya ya, nek orang muda dengan orang tua harus ada tata keramanya, harus bisa sopan, bisa sama. Hanya sekarang itu kan mulai luntur dengan bahasa Jawa, mulai luntur dengan bahasa Indonesia. Sekarang tidak apa-apa, itulah cara. Karena semakin maju, kemajuan ya, supaya kita tidak ketinggalan, maka kita maju. Tapi yang baik perlu kita tingkatkan, kita uri-uri, kita lestarikan. Yaitu tadi kita bisa memilih mana yang baik kita pakai, yang tidak baik kita tinggalkan. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang orang lain silakan ya, kita itu seperti itu. Nah, saya ini kenapa saya mengatakan seperti ini, karena apa? Saya ini generasi tua, nanti ya, harus ada generasi penerus. Nah, penerus ini yang meneruskan yang lebih baik. Jadi apa sebenarnya orang yang maju itu kan hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu sebagai maju tambah maju. Itu kemudian kita harus itu. Jangan orang yang berhasil adalah orang yang bisa inovatif baru. Bukan istilahnya tidak berkembang. Itulah. Ya, hanya kita mempercayainya dengan tradisi itu lewat keterangan yang pasti. Contohnya tadi kita ambil hikmahnya bukan karena memuja roh halus, memuja apa, bukan. Kita ambil yang baiknya apa? Silaturahim, bisa berkumpul, bisa rukun, makan bersama, doa bersama. Itu kan bisa dikembangkan. Semua agama bisa mengembangkan itu. Agama apa saja mengembangkan kita diajak saling kasih, saling rukun. Nah itu loh. Jadi bukan
percaya atau enggak ya? Kita harus percaya bahwa kita kerukunan kita itu penting. Ya, jadi makanya jadi siapa yang tidak berkasih sayang sama manusia maka tidak akan sayang Allah. Itu memang ada. Jadi kita ini bukan karena kita ini manusia ini bukan karena itu. Kita ini sedekah. Jadi contoh kemarin minta hujan, potong kambing, ditambah bukan karena yang kita ambilnya yang ditambahnya, kita ambilnya kita ini sedekah dengan dimakan orang banyak, makan orang bersama, kita doa bersama, itu yang kita ambil, bukan karena memuja bukan pati ayam atau tambahnya, bukan itunya. Makanya kalau kita bilang mesti pilih mana yang tidak baik, jangan kita sebutkan. Seperti contoh ini ya, habis hujan, yang punya hujan siapa sih? Kan Allah. Nah, manusia hanya wajibnya hanya memohon, meminta, menghamba pada Allah. Tapi kalau Allah belum memberi, ya sabar. Makanya kita harus saling satu, bersyukur, ya, terus sabar, terus hatinya ikhlas, terus tawakal. Tawakal kalau sudah bersyukur, sudah sabar, sudah ikhlas, menjalankan apalah ini kehendak Allah, kita tawakal, kita baru pasrah pada Allah. Belum berupa berbuat sudah pasrah, itu tidak boleh itu. Kita itu harus ada, yaitu ikhtiar, kita menanam, harapan kita panen, kan gitu. Tapi kalau sudah menanam terus tidak panen, itu kehendak Allah sudah, bukan urusan kita. Karena yang namanya jodoh, rezeki, mati itu haknya Allah. Jadi itu menurut saya itu tadi kita bisa memilah dan bisa memilih. Milah itu milih gitu. Nah, milah itu mana yang baik. Nah, terus dipilih yang baik kita kembangkan. Tapi yang tidak baik, contohnya aja, pakai yang tidak baik seandainya ini membakar kemenyan, itu kan tidak baik. Terus pakai sesaji, nah itu kan kalau kita tidak cocok tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau berdoa boleh aja. Nah seandainya lupa kok masih ada berkat, ada apa, loh itu berkat kan sedekah karena itu nanti dimakan, kecuali itu dibuang ya, sesaji kan dibuang kalau sesaji. Nah itu yang tidak boleh mubazir kan gitu. Tapi kalau ada besean, ada ambengan, ada tumpengan, itu kan kita makan bersama nanti. Jadi itu sedekah namanya. Nah sedekah itu dimana saja tidak ada yang menjelekkan, mesti dianggap uang sedekah itu baik. Jadi itu tradisi yang perlu kita urui sampai sekarang. Mungkin daerah lain tradisinya beda, caranya beda juga ada. Tapi tujuan itu satu, yaitu Allah. Lama sudah ilallah, lama Buddha ilallah. Nah, yang tidak ada yang kita maksud hanya Allah. Yang kita sebut hanya Allah. Nah ini kalau sudah itu lurus. Hubungan kita vertikal hablum minallah, hablum minannas, hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia itu harus baik.